ini. Di forum podcast ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Kali ini podcast terus terang dipercepat 2 hari karena ada peristiwa yang sangat besar dan masyarakat meminta kepada saya untuk segera berbicara ini. Oleh sebab itu, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh. Baik, mari kita mulai. Saya akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari masyarakat yang nanti akan diolah lebih dulu oleh Mas Rizal Mustari. Silakan, mau tanya apa, Mas Rizal? Ya, Mahfud, saya lanjutkan opening Bapak tadi bahwa kita percepat karena ada persoalan besar. Dan saya karena itu dihubungin oleh beberapa media, Pak Mahfud. Seharusnya besok lusa kan? Harusnya besok lusa. Beberapa media, beberapa tokoh mengatakan, Mas Rizal kapan dibahas? Pak Mahfud kapan bicara? Ini kita sedang dalam heboh hari-hari ini. Bahkan mungkin menurut orang bisa disebut sebagai darurat penegakan hukum, Pak Mahfud. Ya, karena mempertemukan dua institusi penegak hukum, ya, kepolisian dan kejaksaan. Nah, banyak sekali mengharapkan Pak Mahfud bicara. Tweet Bapak kemarin itu sudah hampir 3 juta Pak yang menyaksikan. Ya. Sudah hampir 3 juta dan lagi-lagi teman-teman bertanya, kapan? Akhirnya saya datang ke Jogja, teman-teman, saya baru tiba pagi ini, dan kita sedang lakukan ini di Jogja, di studio kita di Jogja, di kediaman Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya mulai, Pak. Kami di Jogja ini. Tentang kepolisian dan kejaksaan. Sebelum saya masuk detailnya nanti di tengah-tengah tentang kasusnya. Pak Mahfud itu seingat saya, episode-episode awal tahun lalu, podcast kita sudah mengatakan begini, bahwa saya itu senang kalau para pencoleng itu, ya, orang-orang yang mencuri uang rakyat itu bertemu satu sama lain, berhadapan satu sama lain, setan ketemu setan. Dan itu juga muncul di beberapa video belakangan Bapak sampaikan lagi. Itu kayak yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Begini loh. Sekarang itu antar koruptor itu biasanya saling melindungi, bekerja sama. Nah, saya berharap apa yang sering menjadi doa kaum Nahdien, Nahdien itu kan selalu membaca sholawat ashghil, yang bunyinya itu, ya Allah, biarkanlah sibuk bertempur di antara para penjahat itu, keluarkan kami dari situasi mereka itu, kan gitu kan? Gimana ini itu Pak? Gimana bunyinya itu Pak? Wa ashghili dzalimin lidzalimin. Buatlah mereka sibuk bertempur di antara sesama penjahat, orang-orang dolim itu. Dan itu pasti terjadi kalau kita tidak mau memperbaiki secara sungguh-sungguh, itu terjadi. Dan ini yang terjadi sekarang antara kejaksaan dan kepolisian. Oknum-oknumnya yang melakukan itu ya? Iya, karena sejak dulu keduanya ini ya memang tidak mau rukun, sepertinya bersaing, bukan bersinergi gitu. Nah, itu yang terjadi dengan kejaksaan sehingga pada akhirnya meletus seperti sekarang ini. Tidak bisa dihindari. Dulu sudah sering terjadi kayak ini, tapi ditutup-tutupi, gitu ya. Misalnya macetnya perkara, gangguan terhadap jalannya perkara Sambo, gitu kan? Ya kan, hakimnya, jaksanya didekati ini dengan setengah ancaman dan macam-macam. Tapi waktu itu kan saya turun tangan. Ya, sebagai Menko waktu itu gitu. Saya turut campur karena sudah penegakan hukum, bukan lagi administrasi di masing-masing kementerian. Kalau administrasi hukum di masing kementerian saya kan tidak boleh mencampuri Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri apa gitu, saya tidak boleh. Kalau sudah penegakan hukum dan proses pembuatan hukum yang menyangkut kepentingan umum, maka koordinator Menko itu harus turun tangan gitu. Maka dulu ketika ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh berani enggak orang sipil mengumpulkan jenderal-jenderal? Wah, datang semua kan? Dan sering konferensi pers bersama. Betul. Semua menteri, Panglima TNI, Kapolrinya kan sama waktu itu. Pak Mahfud didampingi Panglima, Pak Mahfud didampingi Kapolri waktu itu semua datang gitu. Tetapi itu dalam momen-momen resmi. Tetapi kalau di dalam rapat terbatas, kalau di tingkat Milko memang Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Iya. Pak Mahfud mengatakan itu sejak awal dan karena itu saya siapkan videonya Pak. Kita mau coba supaya pemirsa juga mengingat bahwa Pak Mahfud sejak dulu kala sudah mengatakan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau duduk satu